Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan turunan part 2, yaitu 2.2 tentang turunan atau derivatif. Jadi ini pembahasan 2.2 ya. Kemudian kita langsung saja ke definisi dari turunan, atau bahasa Inggrisnya di sini derivatif. Derivatif ya. Jadi turunan fungsi f adalah berbentuk fungsi juga, fungsi lain yang kita lambangkan f aksen. Jadi fungsi f aksen yang nilainya di sembarang titik x adalah sembarang nilai x ya. Kita anggap saja ya ini f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f. Nah, yang tadi itu kan c plus h, sekarang kita gunakan x plus h kurangi fc, jadi di sini fx dibagi h. Nah, kalau dengan syarat kalau misalkan limitnya ada, jika limit tersebut ada, kita sebut ya, dikatakan f terdiferensial atau diferensiabel ya, terdiferensial di x ya. Jadi f mempunyai limit, mempunyai turunan di x ya, bahasa lain ini berarti f mempunyai turunan di x. Jadi menentukan nilai diferensial inilah yang harus kita lakukan. Kita langsung ke contohnya saja. Contoh 1 pada buku kita ambil. Misal diketahui ya, fx sama dengan 13x min 6. Tentukan f aksen 4. Maka di sini kita jawab f aksen 4 sesuai dengan definisinya apa? Limit h menuju 0. Nah, ini kan tadi f x plus h. Di x-nya kita ganti 4, jadi langsung saja 4 plus h dikurangi fx atau f4 dibagi h. Nah, gunakan rumus ini ya, harus paham bahwa kalau fx adalah 13x min 6, apa artinya f4? f4 artinya ganti x-nya dengan 4, 13 kali 4 kurangi 6. Gitu ya. Kita singkatkan dulu nih. Jadi ini maknanya f4 sama dengan 13 kali 4 kurangi 6. 13 kali 4 12, 42 kurangi 6 yaitu 36 ya. Nah, atau nanti kita selesaikan saja di dalam persamaan limitnya, di dalam ininya langsung juga boleh. Yang perlu dipahami apa artinya 4 plus h, kita mengganti x dengan 4 plus h. 13 dalam kurung 4 plus h kurangi 6. Nah, itu maknanya ya. Jadi kalau mau ditulis di sini limit h menuju 0. Nah, 4 plus h ganti sebagai x ya. 13 dalam kurung 4 plus h kurangi 6. Dikurang. Nah, ini kita gunakan kurung untuk masing-masingnya ya. Ini yang pertama
bagian kedua F4 adalah 13 kali 4 kurangi 6. Seperti itu. Nah, ini kita hapus lagi aja. Karena banyak mahasiswa yang ketika memasukkan nilai dari suatu fungsi masih belum tepat. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Kemudian ini per H. Nah, kita sederhanakan yang bentuk yang di dalam ini ya. Jadi F aksen 4 sama dengan limit H menuju 0. Oke, ini artinya apa? 13-nya dikalikan ke 4. Tadi udah kita tulis juga 42. 13 kali H, 13H. Oke. Jadi 42 plus 13H kurangi 6. Kemudian kurangi yang ini ya, 36. Hasil akhirnya 36 per H. Jelas ini 42 kurangi 3 kurang 6 adalah 36. Kita kurangi lagi 36, jadi habis semuanya. Yang tersisa adalah 13H per H. Sehingga coret H-nya. Jadi tersisa 13. Limit H menuju 0 13. Karena di sini tidak mengandung H, berarti jawabannya 13. Jadi jawab F aksen 4 adalah 13. Nah, begitulah menggunakannya. Kita contoh satu lagi, soal kedua. Contoh 2. Diberikan fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x. Tentukan f aksen x. Nah, ini kita nggak disebutkan nilainya ya, tetapi f aksen x saja. Maka seperti definisi yang tadi diberikan, f aksen x adalah limit H menuju 0 f x plus H kurangi fx dibagi H. Nah, di sini limit H menuju 0, apa artinya x plus H? Ganti x-nya ini dengan x plus H. Sehingga kita menuliskan x plus H pangkat 3 ditambah 7 kali x plus H. Karena semua x-nya kita ganti dengan x plus H. Sudah yang ini. Kemudian fx ya udah kita tulis aja hasil yang di sini, yaitu x pangkat 3 plus 7x. Nah, dibagi H. Nah, ini kalian harus bisa memangkat 3 ya. Di bagian bab 0 kita sudah belajar perpangkatan. Nah, kalau yang masih lupa diulang kembali. F aksen x sama dengan limit H menuju 0. Nah, untuk yang x plus H pangkat 3 adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat H tambah 3xh kuadrat plus H pangkat 3. Nah, ini baru x plus H pangkat 3-nya. Kemudian yang 7 ini kita kali 7x 7h. Jadi 7x 7h plus 7x plus 7h. Nah, kemudian yang ini kita buka kurungnya, kurang ini kurangi x pangkat 3, kurangi juga dengan 7x. Jadi min x pangkat 3 min 7x. Nah, per H. Perhatikan, kita tidak boleh ya membagi hanya misal H ini dibagi H yang bawah, nggak boleh. Yang atas dulu diselesaikan. Ini x pangkat 3 mengurangi x pangkat 3, jadi habis dikurang. Yang 7x ini dengan min 7x habis dikurang. Oh ya, saya nulis ini tadi 2 kali ya. Oh, ini 7x 7h harusnya. Maaf, kita ulang kembali di bagian sini nih. Yang ini ya, maksudnya harusnya adalah 7x 7h. Jadi kita hapus dulu, ini bukan 7x tetapi 7h. Nah, ini betul 7x bagi H. Nah, seperti yang tadi kita
X pangkat 3 nya habis dikurangi, 7X juga habis dikurangi. Yang tersisa adalah 3X, ini H kuadrat, ini ada H semuanya ya. Jadi boleh kita keluarkan hanya dikeluarkan, sehingga yang ini bersisa 3X kuadrat. Kemudian 3XH, yang H pangkat 3 tinggal pangkat 2, yang 7H bersisa 7 per H. Nah ini limitnya, kita tulis terakhir aja. Nah ini boleh kita coret, H nya habis dibagi, maka yang tersisa yang atas limitnya, karena tidak ada lagi pembagi H di bawahnya, jadi H nya kita substitusi ke sini, kita ganti H nya jadi 0, ini jadi 0 juga, sehingga yang tersisa apa? 3X kuadrat plus 7. Nah berarti jawabannya f aksen X adalah 3X kuadrat plus 7. Sebanyak contoh lainnya cara menyelesaikan turunan di titik X. Mungkin manipulasi aljabarnya yang perlu diperhatikan, bagaimana menyelesaikan bentuk pecahan, bentuk akar gitu ya. Nah kita coba untuk contoh 3 mungkin. Contoh 3, diberikan f(x)-nya adalah 1/x, tentukan f aksen X. Maka untuk menjawabnya, f aksen X sama dengan limit H menuju 0, f X plus H kurangi fx dibagi H, maka ini limit H menuju 0. Nah fungsinya adalah 1/x, karena x nya diganti dengan x plus h, jadi 1/x plus h kurangi fx, fx nya adalah 1/x ini dibagi h. Nah bagaimana menyelesaikan bentuk ini? Maka kita samakan penyebut untuk bagian yang atas ini ya. Untuk bisa dikurangi, penyebutnya harus disamakan. Bagaimana menyamakan penyebut? Ya kali aja ya, x plus h dikali x plus h. Nah ya ini kurang. Untuk yang dibagi hanya ini kita pindahin aja ke kanan, jadi tulis ini 1/h. Ini artinya dibagi h kan sama aja dengan dikali 1/h ya, kita sisain aja di sebelah kanan. Untuk bagian atasnya kita sederhanakan, kita samakan penyebut, kalikan bawahnya, x plus h kali x. Nah yang untuk satu ini ya seperti kali silang ya, 1 kali x dikurangi 1 kali x plus h, jadi x plus h gitu. Nah perhatikan untuk nilai ini nanti ini masih dikurung ya, saya gunakan perlangkahnya supaya mudah dipahami. H menuju 0. Nah x kurang, coba perhatikan ini dikurung karena tadi berasal dari 1 kali x plus h ya, 1 kali x plus h. Jadi ini dikurung, berarti min x min h, tulis di sini min x min h dibagi x plus h x. Nah ini ada tadi 1/h nya. Nah x kurang x nya jadi habis ya, yang tersisa adalah h menuju 0, x nya sudah dikurangi x, ini kurangi habis, bisa berarti bersisa min h. Oke ini bukan 1/x ya tapi 1/h. Nah ini min h kali 1/h, ini masih ada x plus h kali x. Ini mungkin ditulis agak panjang karena mau prosesnya. Nah kita mulai membagi h yang ini dengan yang ini ya, karena bentuknya kan perkalian, sehingga yang tersisa dari limit ini, limit h menuju 0 min 1 ya, min 1 dibagi x plus h kali x. Nah ini boleh kita substitusi h nya 0, kita ganti h nya 0, berarti min 1 per, kalau h nya jadi 0 ini tinggal x kali x adalah x kuadrat.
Berarti jawabannya min 1/x². Nah, begitu teknik menyelesaikannya kalau fungsinya 1/x. Jadi kita menyamakan penyebut. Nah, untuk contoh 4 ini kalau ada bentuk akar. Walaupun nanti pada setelah materi ini part berikutnya kita akan menggunakan teorema yang lebih mudah dalam menyelesaikan turunan ya, cara yang lebih mudah dibandingkan menggunakan definisi, tapi ini tetap harus bisa diketahui. Fx sama dengan akar x, tentukan f aksen x untuk x besar 0. Kenapa? Karena kalau x-nya kecil 0 tidak ada akar x-nya ya, tidak terdefinisi, makanya di sini disebutkan untuk x yang besar 0. Maka sesuai dengan definisi dari turunan, ini kebetulan f-nya huruf besar, nggak masalah ya, f aksen x sama dengan limit x menuju 0 sesuai dengan definisinya tadi kita tulis dulu, f x plus h min fx dibagi h, kemudian x plus h berarti akar x plus h, fx-nya berarti akar x. Ini biar tidak dempet kita tulis agak ke atas. Ini per h ya. Per h. Nah, untuk menyelesaikan bentuk akar seperti ini, langkahnya bagaimana? Kita lakukan perkalian dengan perkalian akar sekawannya ya. Nah, ini saya kasih tanda yang berbeda. Kita mengali, untuk menyelesaikan ini kita mengali dengan akar x plus h. Kalau ini min x berarti ini plus, ini akar sekawan ya, pasti udah belajar waktu sekolah. Nah, kita sederhanakan bentuk yang atas kita mengali ya, masih ingat bentuk a min b kali a plus b. Nah, kalau kita mengali bentuk ini, ataupun kalau ini ada akar ya, maka ini nanti a kali a akar a, jadi tinggal a min b saja hasil akhirnya. Jadi akan hilang akarnya, tinggal x plus h dikurangi x. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi limit x menuju 0, akar x plus h-nya karena udah dikali jadi tinggal x plus h. Nah, kemudian yang akar x-nya tinggal akar x, di bawahnya masih ada yaitu h yang ini, kemudian dikali dengan yang ada akar cuma tandanya positif. Oke, akar x plus h plus akar x ya. Nah, seperti itu. Di sini x kurang x-nya habis jadi 0 gitu. Tadi yang atas bisa h, bisa langsung kah? Kalau mau ditulis dulu juga nggak apa-apa ya, h dalam kurung h, ini h lagi x plus h plus akar x. Nah, di sini kita membagi h dengan h sehingga ini 1 ya, 1 per akar. Nah, di x-nya menuju 0. Oh, dari tadi saya nulis x-nya menuju 0 ya. Ini salah ya. Definisinya dari tadi tuh h menuju 0. Coba kita lihat lagi. Oh ya, h menuju 0 dari tadi ya. Nah, ini biasa nih salah tulis. H menuju 0 maksudnya. Di sini juga sama. Kita gunakan adalah h menuju 0 sesuai dengan definisi dari turunan. Jadi h menuju 0. Nah, si h-nya yang kita ganti dengan 0. Berarti 1 per akar x plus 0. H-nya diganti 0, berarti x plus 0 tinggal x. Ini juga masih ada akar x. Akar x tambah akar x apa? 2 akar x. Jadi jawabannya apa? 1 per 2 akar x. Nah, jadi turunan dari akar x apa? 1 per 2 akar x. Nah, ini selesai. Selanjutnya, tadi kita menggunakan definisi tadi f aksen x ya. Nah, ada definisi sejenis. Ya, kita tulis dulu f aksen x. Tadi adalah limit x, bukan x, h menuju 0. F
X plus H min Fx ber H ya. Nah, bentuk sejenis dari ini ada, kalau misalnya kita ganti di X-nya dengan C, berarti ini akan menjadi, ganti X-nya dengan C, C plus H min Fc dibagi H, seperti itu. Nah, untuk bentuk ini pun, misalnya kita mengganti bukan H, apakah harus H di bawahnya? Ya, kalau kita misalnya mengganti P menuju 0, berarti ini C plus P min Fp dibagi H, jadi sama saja ya. Kemudian kalau bukan pakai H, misalnya pakai S menuju 0, ya nggak apa-apa, yang kita ganti nilai yang P, yang tadinya P ini menjadi S, ini F S ya, sorry, dari tadi ini FC ya, jadi ini salah, yang berubah hanya H nya diubah jadi P dan S, jadi ini tetap saja adalah FC. Nah, mudah-mudahan tidak salah ya. Ketika nanti ada pertanyaan limit tapi bukan H di bawahnya, jadi nggak usah bingung, lihat posisinya yang tadi pengganti H nya di mana, di angka yang kedua ini. Jadi itu adalah beberapa bentuk ekuivalen dari turunan. Ada bentuk lain, misalkan ya, F aksen C tadi kita punya F aksen C sama dengan, masih ingat, limit H menuju 0 F C plus H min Fc dibagi H ya. Nah, di sini kalau kita misalkan C plus H nya kita misalkan X sama dengan C plus H. Nah, kalau X nya kita misalkan C plus H, maka H jadi apa rumusnya nih? Kalau dibalik, H sama dengan apa? Tentu saja adalah H sama dengan X dikurangi C ya. Kemudian kalau H menuju 0, nah kita batasi lagi. Kalau H menuju 0 dari rumus yang pertama nih, H-nya menuju 0, sementara X adalah C plus H. X harusnya menuju C plus H kan? Iya, H-nya 0. Jadi X-nya menuju C gitu maksudnya. Maka bentuk yang atas ini juga ekuivalen dengan apa? F aksen C bisa juga ditulis menjadi limit, hanya kita ganti menjadi X menuju C, FC plus H, karena C plus H kita ganti X, jadi ini Fx min Fc. Nah, H-nya hanya berubah menjadi X min C. Jadi ini bentuk ekuivalen dari rumus turunan yang sebelumnya ya. Seperti itu. Jadi kita bisa pakai contoh apa ya? Bentuk yang sebelumnya juga boleh. Tetapi kita pakai bentuk rumus yang kedua ini gitu. Coba kita lihat contoh sebelumnya yang mana. Yang mudah aja dulu ya. Nah, mungkin yang bisa yang ini atau yang di 1.13 ini ya. Oke. 13x min 6. 13x min 6 di saat 4. Oke. Hasilnya kan 13 ya. Jadi kita akan gunakan rumus yang bawah. Fx sama dengan 13x min 6. Kemudian yang ditanya F aksen 4. Nah, tadinya kan kita menggunakan F aksen C, F aksen 4.
kita gunakan limit X menuju C ya, yang tadi ya X menuju C, berarti X menuju 4 di sini. Nah, di sininya adalah Fx kurangi Fc ya, F4. Atau sebelum kita ganti ke sini, kita tulis rumusnya dulu biar nggak bingung, biar ditiru ya. Jadi Fc adalah X menuju C, Fx min Fc dibagi X min C. Jadi ini mudah untuk diingat, ini ya X menuju C, ada X dan C nya pasangan, ini X mengurangi C, ini juga ada F cuman XC juga. Nah jadi jangan mudah untuk diingat. Sekarang kita mengganti F aksen 4, berarti limit X menuju C nya diganti 4, Fx tetap Fx, ini F4, di sini X min 4. Nah barulah ini kita gunakan X menuju 4. Fx adalah 13x min 6. Kemudian F4, apa artinya F4? 13 kali 4 kurangi 6 per X kurang 4. Nah ini cara berbeda menyelesaikan yang tadi. Limit X menuju 4. Nah ini masih 13x min 6 ya. Udah kita lihat ini hasil yang ini tadi 36 ya, 42 kurang 6 adalah 36. Nah ini X min 4. Kemudian limit X menuju 4. Nah ini adalah 13x dikurangi 42, X min 4. Ini kita faktorkan, 13x, 13 nya dikurangkan, keluarkan, ini kurang 4. Karena 13 kali 4 adalah 42 dibagi X min 4. Nah di sini kita, kalau sebelumnya kita membagi H ya, H-nya yang dicoret-coret, sekarang berarti X min 4 nya yang kita hilangkan. Nah limit X menuju 4 13, karena tidak ada mengandung X lagi di sini, ya jawabannya 13 ya, sesuai dengan penyelesaian limit kita sebelumnya. Jadi menggunakan cara yang sebelumnya atau cara yang kedua, hasilnya sama saja. Kemudian ada beberapa teorema yang akan digunakan di sini, yaitu keterkaitan antara turunan dengan kontinu. Sebelumnya kita udah belajar kontinu ya. Kapan fungsi kontinu? Kalau dia punya limit kiri dan kanan dan nilainya sama, jadi punya limit, punya nilai fungsi, Fc-nya ada, kemudian nilai limit dengan nilai fungsinya haruslah sama. Nah di sini kita akan melihat teorema, kalau kita kasih namanya teorema A. Jadi ke diferensial turunan ini mempengaruhi kekontinuan. Bunyinya apa? Jika F aksen C ada atau eksis, maka F kontinu di C. Nah bunyi. Jadi kalau F aksennya ada, turunannya ada di titik C, maka dia kontinu di C. Tapi ini sebaliknya belum tentu berlaku ya. Misalnya kalau kontinu apakah punya turunan? Nah, nanti kita akan lihat. Kita nggak akan buktikan di sini ya, walaupun buktinya tidak terlalu susah, cukup mudah. Kita lihat saja bentuk-bentuk yang kapan punya turunan dan tidak dari gambar ya. Kita bisa lihat gambar 4 kalau di buku. Di sini kita kasih gambar kasarnya aja. Kira-kira gambar fungsinya seperti ini. Jadi ini titik A, titik, ya nanti aja kita kasih titiknya, gambar dulu fungsinya. Oke, memulus. Oke. Kemudian di titik belok. Nah, seperti itu kira-kira. Oke.
mungkin yang agak bagus di sini. Oke, kita ulang lagi. Nah, di sini kita lihat ini bulatnya kosong, di sini ada berisi. Kemudian nah ini fungsinya y atau fx ya, y sama dengan fx. Kita punya beberapa titik di sini, nama titik A, di sini titik B. Nah, di sini tuh tempat dia fungsinya membalik ya, dari kondisinya terbuka ke atas jadi terbuka ke bawah. Nah, ini kita punya titik di sini adalah titik C. Kemudian ada sebuah titik D. Ya, mungkin di sini posisinya ini D. Nah, untuk kondisi ini kita bisa tentukan kalau di titik A apa yang terjadi di titik A ini. Jelas F tidak kontinu. Tidak kontinu sehingga tidak terdiferensial. Tidak punya turunan, terdiferensial di A ya, di yang pertama ini keterangan yang bagian pertama. Ini untuk bagian yang A, keterangannya ini F tidak kontinu sehingga jelas tidak terdiferensial, tidak kontinu di A sehingga tidak terdiferensial di A. Nah, kita harus pahami kesamaan atau ekivalen dari pernyataan ini. Kita udah belajar logika ya, atau yang belum. Kebalikan dari ini negatifnya, yaitu ini artinya jika F tidak kontinu, jadi kita boleh balikan ini tulis, tapi yang dinegatifkan F tidak kontinu di C. Jadi kalau tidak kontinu maka F aksen C tidak ada, jadi tidak punya turunan atau tidak terdiferensial. Oke. Jadi kalau kondisinya tidak kontinu jelas tidak akan bisa didiferensialkan. Kalau ini kita lihat di titik B, apa yang terjadi di titik B? Di sini. Kontinu ya. F kontinu di B. Tapi kan tadi nggak bisa dibalik aja. Apakah kalau kontinu berarti dia Jadi kalau kontinu belum tentu turunannya ada. Kalaupun kontinu belum tentu ada, tetapi kalau turunannya ada pasti kontinu. Kebalikannya adalah kalau tidak kontinu maka turunannya tidak ada. Nah, ini dua, ini harus bisa ini pernyataan yang sama tapi tidak bisa dibalik saja F kontinu maka tidak F aksennya ada, enggak. Contohnya ini yang ini gambar ini ingin menunjukkan bahwa di B kontinu ya. Ini untuk kedua sekaligus di sini juga, dan di C kontinu di B dan C. Jadi F kontinu di B dan di C, ya ini titik baliknya. Tetapi tidak terdiferensial, tidak punya turunan. Jadi kondisi seperti apa yang tidak punya turunan? Kalau dia melekuk tajam kayak gini ya, atau nanti fungsi bilang nilai mutlak kayak gini. Nah, meskipun kontinu di titik 0 ini tetapi tidak terdiferensial. Jadi kalau punya lekukan tajam atau suatu titik balik seperti ini, titik balik ya,
Jadi dari kondisi terbuka ke bawah atas lalu terbuka ke bawah, atau sebaliknya dari terbuka ke bawah lalu dari terbuka ke bawah lalu ke atas. Nah, intinya titik-titik seperti ini tidak terdiferensial. Lalu kalau di titik D yang ini ya ini udah jelas continue dan terdiferensial. Jadi untuk di titik D, keterangan di titik D ya, F continue di D dan terdiferensial. Artinya F aksen D ada ya, terdiferensial. Jadi itu yang harus bisa dibedakan untuk masalah continue ini dan diferensial hubungannya ya. Kemudian sebelum kita juga akan mengenal notasi dari turunan selain yang tadi adalah F aksen ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan Fx, maka turunannya F di X itu kan tadi F aksen X, ini kita bisa juga lambangkan dy per dx. Nah, ini notasi Leibniz ya, jadi dy per dx sama saja artinya adalah limit, sama seperti sebelumnya ya. Ini tadi tidak dijelaskan dulu ya, gak usah aja ya. Jadi ini sama maknanya, F aksen X itu boleh juga ditulis dy per dx. Nanti kalau bertemu bentuk seperti itu, dy per dx, tidak ragu lagi. Nah, seperti itu aja materi untuk 2.2. Nanti bisa dicoba latihan banyak sekali ya, soalnya latihan 2.2 itu untuk 1 sampai 4 gunakan definisi F aksen C sama dengan limit H menuju 0 FC plus H min FC dibagi H. Nah, ada beberapa fungsinya diketahui, bisa dicoba. Kemudian baca petunjuknya apakah menggunakan F aksen C, F aksen X ya. Kemudian untuk beberapa gambar, nanti gambar fungsi akan ditanya apakah dia terdiferensial atau tidak. Oke. Ada juga pertanyaan, diberikan grafik fungsi fx, tentukan f aksennya. Nah, untuk menentukan f aksennya berarti kita harus menentukan fungsinya dulu ini ya. Harus menentukan fungsinya terlebih dahulu. Dan banyak. Nah, mungkin soal 61 yang menarik ya. 61 ada gambar, kemudian yang ditanya estimasi, kira-kira ada nggak nilainya gitu. Bisa dicoba. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.